Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Ini perkuliahan Bahasa Indonesia, ya. Atau kita ganti namanya sekarang tuh jadi Bahasa Indonesia, ya. Di video perkuliahan sebelumnya kita sampai di jenis artikel, ya, yang sampai ke guide for authors. Sekarang kita akan lanjut ke tipe-tipe sebenarnya nih ya. Tipe-tipe dari jenis artikel, ya. Yang pertama adalah original research article, yang kedua adalah review article, yang ketiga itu ada komunikasi singkat, short communication, yang keempat adalah laporan kasus atau case report, terus yang kelima surat ke editor. Oke, kita bahas dulu yang pertama original research article. Jadi original research article itu sebenarnya adalah hasil penelitian kamu ya, arti kata di sini ya. Yang di di artikel yang saat kita mengubah ke template jurnal atau guide for authors itu ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan serta kesimpulan yang disingkat dengan IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Jenis artikel ini juga penyiapannya relatif lebih sederhana, terlebih lagi jika artikelnya berasal dari sumber laporan penelitian atau karya mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi. Beda ya, kalau skripsinya teknik kimia bukan penelitian. Skripsinya teknik kimia itu adalah tugas akhir perancangan. Nah, jadi kalau kita itu ada 3 tahapan, yaitu kerja praktek. Jadi nanti kalau kerja praktek masuknya ke case report. Tadi ada case report ya. Yang ini ya, laporan kasus ya. Terus ada penelitian. Penelitian tuh bisa masuk ke original research article. Yang terakhir ada tugas perancangan. Kalau perancangan ini kan di atas kertas, jadi tidak masuk ke arah sini ceritanya. Kecuali tugas perancangan kamu tuh dikalibrasi, ada studi kasus dari suatu pabrik, ya kita pakai untuk kayak upsizing ya, atau namanya optimize, itu bisa masuk ke dalam case report. Oke. Sehingga penulis tinggal mengubah bentuk laporan atau karya mahasiswa ke bentuk manuskrip. Manuskrip itu kayak draft artikel. Sebenarnya kalau di universitas ternama kayak Undip, UI, dan kawan-kawan, rata-rata hasil dari penelitiannya itu cukup direpositorikan ke dalam repositori universitas ya. Umumnya seperti itu. Cuman mungkin ya beda kampus, beda ini ya, beda kebijakan ya. Misalnya repositori Undip gitu ya. Saya searching dulu. Oke, saya sajikan di sini ya. Nih, jadi kalau repositori Undip namanya EPRIN. Nah, di sini kamu bisa rata-rata cuma bisa baca di sini. Ya, ceritanya kamu nyari apa, misalnya berdasarkan fakultas, terus kita teknik, Faculty of Engineering, Chemical Engineering ada 1004. Nah, ini dia tahun terbit. Kita anggap tahun 2019 ya. Ini kayaknya belum diupdate aja, kayaknya data-datanya udah sampai tapi belum dimasukkan. Nah, ini jadi seteknik kimia ini ya ceritanya, Department of Chemical Engineering. Nah, ini dia ya, jadi kamu bisa lihat di sini. Tapi ya, ini dilihat dulu kalau vokasi dia D3, terus di sini ada paten ya, paten punya dosen nih ditaruh di sini ya sebenarnya. Nah, jadi kalau yang kalau draft artikel kamu tuh belum publish, jangan taruh di repository ya, karena kalau kamu taruh di repository kesannya kamu plagiat. Jadi kalau misalnya memang gimana ya, simpelnya gini deh, laporan penelitian itu kan panjang ya, beberapa halaman, misalnya 50 halaman. Nah, ketika kita mau masuk ke draft artikel itu paling maksimal 8 atau 10 tergantung dari jurnal yang kita tuju ya. Nah, jadi bisa dikatakan plagiatnya cukup kecil ya, karena kita akan mengubah semua kalimat yang ada di dalam laporan penelitian kita ke dalam manuskrip atau draft artikel. Nah, kalau yang seperti itu aman. Tapi kalau misalkan kita buat draft artikel, terus belum publish nih, belum ke jurnal yang kita tuju, terus kita masukkan ke dalam repository, saya sarankan jangan. Karena apa yang kamu taruh di repository itu kan plek ya, semua kalimat ya yang IMRAD tadi. Jadi ketika mau masuk ke dalam jurnal itu dianggap plagiat karena kamu telah mempublikasikan repository. Nah, itu dia. Biasanya nanti dosennya mengguide, memandu kamu jangan sampai draft artikelnya kamu masuk ke repository terus baru ke jurnal, itu salah ya. Jadi kalau yang
Ini punya siapa ini? Oh, ini punya Bu Silviana. Ini dosen ya, karena kenal. Jadi kalau dia kebalik, dia sudah patenkan dulu, Ada beberapa yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Setelah dia patenkan, baru dia masukkan ke dalam repositorinya Undip. Nah, ini seperti ini. Nah, ini hasil patennya. Ada beberapa orang yang mau men-share isi patennya, ada beberapa orang tidak mau men-share. Itu hanya bentuk ini ya, privasi seseorang ya. Jadi kita perlu menghargai saja di sana. Ya, apa itu paten ya paten. Nah, nanti ya kita artikel dulu aja ya. Oke, itu repositorinya. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi kebanyakan jurnal ya menerima artikel jenis ini, original research article, kecuali jurnal-jurnal yang hanya menerima review articles. Sehingga pilih jurnal untuk artikel jenis ini sangat banyak karena memberikan kesempatan secara luas kepada peneliti untuk memilih jurnal yang paling sesuai dengan cakupan penelitian. Jadi gini, seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, ada yang jurnal itu kita baca dulu ya, apakah dia menerima review artikel ketika tahu itu adalah research article ya. Jadi kita harus membacanya dulu, kajiannya segala macam. Jangan sampai kita masuk ke dalam jurnal yang sebenarnya jurnal itu tidak mau menerima review artikel. Jadi hati-hati maksudnya ya. Lanjut di sini. Yang kedua adalah review artikel. Review artikel ini yang kita bilang yang sering di tugas-tugas saya ya. Manuskrip jenis ini merupakan manuskrip hasil telaah pemikiran ya, atau dari analisis hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Review artikel merupakan karya ilmiah yang merangkum perkembangan terakhir terkait dengan berbagai topik, isu, teori dan metodologi tertentu dari berbagai sudut pandang yang ditulis secara komprehensif. Beberapa jurnal menyebut juga dengan kajian sistematik yang umumnya berupa telaah kritis dan komprehensif disertai dengan analisis terhadap paper-paper yang telah dipublikasikan. Keuntungan dari review artikel yang utama adalah tingkat citasinya yang tinggi. Citasi itu kayak punya artikel sudah terbit di jurnal, terus ada yang menyandur, menjadikan referensi di daftar pustakanya, itu citasi. Hal ini dimengerti karena peneliti lebih suka membaca artikel review ketika membuat paper, terutama di bagian pendahuluan. Itu benar, ada beberapa. Karena lebih mudah diikuti perkembangan riset topik yang akan ditulis dalam paper, sehingga review artikel lebih banyak disitasi. Tidak mengherankan jika 10 besar jurnal dengan impact factor tertinggi adalah jurnal yang hanya menerima artikel dalam bentuk review. Review artikel itu merangkum ya, dan juga kita memberikan perbandingan satu penelitian dengan penelitian lain, kita kumpulkan jadi satu. Nah, di situ tuh jadi pembaca itu merasa terbantu oleh semacam review artikel ini terhadap kalau dia mau buat pendahuluan ya, kayak apa alasan dia mau melakukan penelitian ini dan kawan-kawan. Itu benar itu ya, daripada misalnya saya mau publikasi gitu ya, butuh materi untuk di bagian pendahuluan, tapi nggak semua seperti itu ditelan mentah-mentah. Tentu kita harus membacanya kembali, apalagi kalau jurnalnya kita bukan yang jurnal yang bagus dan kawan-kawan. Di situ kan ada reviewernya yang menilai apakah tulis itu bagus atau enggak, dia membuat artikel reviewnya bagaimana. Nah, itu yang harus diwaspadai juga. Tetap melakukan perbandingan ya, tidak serta-merta wah review artikel nih yang jadi pendahuluannya adalah ini ya, enggak gitu juga ya maksudnya ya, kita bilang. Oke, terus ada 2 jalur yang bisa ditempuh bagi seorang peneliti untuk mempublikasikan artikel review ke jurnal. Yang pertama, seringkali editor in chief atau editor lainnya meminta peneliti untuk membuat artikel review yang sedang menjadi isu internasional kayak COVID gitu ya, maksudnya obat COVID gitu. Sehingga manuskrip seperti ini hampir pasti diterima untuk dipublikasikan ke jurnal yang memintanya. Jadi kalau kita kan bidangnya teknik kimia nih, jadi ya cari dong kajiannya yang terbaru tentang teknik kimia, energi terbarukan mungkin gitu ya, yang nilainya lebih ekonomis dan kawan-kawan. Yang kedua, peneliti secara aktif menawarkan artikel reviewnya ke jurnal yang dituju. Jenis yang kedua ini peluang untuk diterima sama dengan peluang untuk ditolak untuk dipublikasikan ke jurnal yang dituju. Itu benar yang tadi kita bilang ya, nggak semua jurnal itu menerima artikel review. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, di jurnal apakah kita akan menawarkan artikel review untuk dipublikasikan? Nah, ini harus dicek juga ya.
kita bisa mengirimkan artikel kita ke jurnal yang hanya menerima review saja dan tidak menerima artikel jenis lainnya. Seperti Applied Spectroscopy Review ya. Ada beberapa jurnal yang spesifik dia tentang review. Ya. Tapi review apa nih? Ya, ini mah spektroskopi terapan ya kalau kita bilang ya. Dia contohkan punyanya Abdul Rahmat dia sendiri ya. Segala macam. Ini saya cek ya. Ntar, the use ya. Oke, betul. Di belakangnya itu ada tulisan ini nih, a review. Nah, jadi ini bukan hasil penelitian gitu ya. Ini punyanya si penulis buku penyiapan publikasi artikel ilmiah ini ya. Terus dia kerjasama dengan halal ya, halal produk ya di UGM juga. Dia ngebahas tentang penggunaan spektroskopi infrared dikombinasikan ya dengan chemometrik untuk kontrol kualitas dan autentik ini ya dari minyak dan lemak yang bisa dimakan ya, bisa dikonsumsi maksudnya. Terus di sini dia ceritakan ya, ini dia tidak menceritakan tentang hasil riset tapi hanya untuk meninjau ulang ya. Ini bisa kamu baca di sini ya. Terus ini introduction-nya, dia bilang secara kimia bla 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 bla, ini dia kasih tahu. Nah, ini ada citasinya nomor 1, 2 dan 3 segala macam ya. Ini dia hanya memaparkan itu saja. Ya, ini salah satu jurnal, salah satu artikel review yang telah terbit seperti ini. Banyak peluangnya. Kenapa? Karena di sini kita mau ngobrolin tentang topik yang mungkin sama dengan di sini, perkembangannya apa segala macam, dia memberikan lebih ringkas maksudnya ya. Terus lanjut lagi, kita juga bisa menghantarkan artikel review ke jurnal, yang mana jurnal tersebut mayoritas menerima artikel dalam bentuk original research. Ya, ini benar. Ada beberapa original research menerima review artikel, makanya dibaca dulu di bagian home-nya atau about-nya. Sebagai contoh, jurnal International Journal of Food Properties berikut ini, dia mayoritas menerima original research tapi juga menerima review artikel. Ini dia bilang. Ini contohnya ya. Jadi ada beberapa, jadi harus dicek juga ya, jangan sampai kita udah punya artikel yang bagus, salah naruh ke jurnalnya nih segala macam karena kita nggak baca scoop. Mungkin sekedar sharing, ada beberapa artikel saya yang memang lama juga lah ya, pernah berakhir di 1,5 tahun gitu ya, setelah alasannya katanya nggak sesuai topiknya dan kawan-kawan, padahal saya cek udah sesuai scoopnya, tapi kata dia ini itu dan kawan-kawan, jadi di reject setelah menunggu 4 bulan respon. Terus beralih lagi ke jurnal yang lain. Setelah lama menunggu sekitar 6 bulan baru direspon. Itu jurnal Indonesia ya, beda dengan jurnal internasional ya. Itu yang ke Sinta 2. Begitu direspon ya gitu lagi, sampai berapa kali ganti ya, sempet hopeless ya. Terus akhirnya diskusi dengan dosen yang lebih tinggi lagi di luar Unsika ya, kembali lagi ke dosen pembimbing saya, bertanya kenapa ini ya, disemangatin. Setelah itu apply lagi ke jurnal yang semacam korektor lah sama saya, artikel kamu kurang ini Dedes, ini kurang ini segala macam. Begitu submit ke jurnal yang dituju, ditolak lagi ya. Akhirnya saya telusuri lagi karena saya membaca status kawan saya bilang gini, kalau ketika ditolak di suatu jurnal jangan sedih, terus maju, memang begitu prosesnya. Sampai akhirnya ketemu dengan jurnal yang terakhir, terus ternyata dia bilang butuh data ini, data itu segala macam, saya perbaiki dan akhirnya diterima. Ya itu prosesnya kurang lebih 1,5 tahun. Dan disitu udah, capek deh ya, saya nggak tahu deh. Oke, lanjut ke komunikasi singkat atau short communication, merupakan jenis lain dari original research article, akan tetapi cakupannya tidak cukup memenuhi untuk dipublikasikan dalam full length original research. Jadi nggak full dia dalam bentuk original research. Komunikasi singkat biasanya berisi data-data dengan tingkat kebaruan yang sangat tinggi. Beberapa jurnal memberikan pilihan di awal ketika kita menghantarkan manuskrip, sehingga kalau menurut
penulis artikelnya relatif pendek, maka sebaiknya dipilih manuskrip yang jenis komunikasi singkat. Jadi mungkin lebih kepada jumlah halaman ya, bisa dikatakan ya. Meskipun demikian, seringkali artikel yang menurut penulis masuk kategori full length artikel, akan tetapi editor itu yang mengelola jurnalnya, dia bilang ini short communication loh. Nah, seperti itu. Maka artikel kita kalau diterima untuk dipublikasikan lebih baik dalam bentuk short communication. Jadi ketika menulis, sebaiknya juga kita melihat bahwa artikel kita itu seperti apa, dan butuh penilaian dari kawan kita yang cukup jujur ya, maksudnya dengan apa yang kita tulis. Karena apa yang kita tulis itu selalu kita banggakan, selalu kita, wah ini tulisan saya mah bagus, begini-gini ya demikian ya. Maksudnya ketika manusia dikritik kan ya sakit ya ceritanya. Jadi kita juga harus mampu menerima kritikan, oh ini kurangnya tulisannya apa. Sebenarnya kadang kalau kamu nulis, kamu tinggalkan seminggu, terus kamu baca lagi dan kamu mulai hilang arah, nah disitulah kamu mulai menyadari bahwa tulisan kamu itu tidak begitu connect ya. Maksudnya ketika, anggap aja deh kamu setelah seminggu kemudian tuh menjadi orang yang baru dan nggak ngerti tulisan siapa, seperti itu ya. Jadi itu suatu bentuk pengkoreksian terhadap diri kita sendiri. Nah, terus di sini editor juga sering kali memberitahu ke penulis apakah penulis setuju jika artikelnya dipublikasikan dalam short communication. Jadi gini, pertama kan dia tulisnya original research nih, terus dikomentarin oleh editor, artikel kamu ini cocoknya short communication deh, gini-gini, ditawari dulu. Ternyata ada nih, jadi pembedanya dia adalah di bagian atas adalah short communication. Seperti, oh ini bukan, mana short communication? Oh ini case report, oh saya nggak ngedownload ini ya. Jadi dia bilang short communication, saya download ini loh, tapi kok nggak ada materinya ya? Amin. Iya, nggak ada. Oh ini dia. Tiang bukan. UV. Oh iya, nggak saya download, lupa. Ya, jadi lihat dari materi dia aja ya. Oke, di sini dia tulis adanya short communication. Kalau review tadi di bagian atasnya ada review. Terus laporan khusus atau case report yang berupa laporan kasus-kasus terbaru dan unik yang didapat dari praktek profesi. Itu benar sekali, yang kayak yang hanya ada di perusahaan. Kenapa gini kita bilang? Karena dikatakan laporan kasus itu, misalkan suatu perusahaan nih untuk menyelesaikan masalah A, dia sudah tentukan metodenya A, dengan metode X kita bilang ya, dari perusahaan A. Jadi kita itu tidak melihat kebaruan di sana ya. Jadi kan waktu itu pernah ada yang melakukan penelitian lah ya, dengan dia mengatakan bahwa ini adalah kebaruan teknologinya dan kawan-kawan. Tapi setelah saya baca, itu teknologi sudah lama dipakai, dan memang kalau perusahaan ya, dia ya teknologinya itu tidak ada dasar yang lain-lain ya, segala macam. Jadi dikatakan itu adalah laporan khusus, tapi kejadian yang ada di perusahaan dia itu unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain sejenis. Misalnya contoh apa ya, perusahaan apa ya, misalnya minyak bumi deh, kita bilang eksplorasi segala macam ya, itu dia udah pakainya ESP gitu ya, metodenya pakai pompa ESP, electric submersible pump. Jadi dia ngangkat fluida air yang bercampur dengan minyak itu ya dengan pompa itu, tidak ada pompa yang lain. Dia tidak mau pakai pompa yang dimiliki oleh dari perusahaan Halliburton, Exxon ya dan kawan-kawan. Jadi dia sudah tentukan pompa dia jenis itu, tidak ada yang lain. Ketika ada kerusakan tetap ESP, paling yang diganti adalah suctionnya ya, hisapannya dan kawan-kawan, karena fluida itu kan naik turun ya jumlah fluida yang ada di dalam sumur. Jadi ketika kita bilang ini harusnya pakai pompa jenis ini, nggak bisa karena perusahaan sudah menentukan jenis pompanya itu, kita bilang ya. Jadi kita harus ngikutin apa yang dia, tapi ketika ada di masalah di setiap sumur itu beda-beda. Jadi pompanya mah sudah oke punya ya. Jadi apa yang dilakukan pasti ada yang berbeda dari satu jenis sumur dengan sumur yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ketika kita ada di perusahaan. Lalu misalkan kita ada di perusahaan pupuk ya, kita pakai Pring Tower. Pring Tower itu yang dari urea cair terus jadi kayak butir-butir kayak salju lah kita bilang ya. Itu masalah Pring Tower yang ada di Kujang di sini sama Sriwijaya, pupuk Sriwijaya itu beda-beda.
Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi metodenya tetap Preeling Tower seperti itu. Yaitu mendinginkan secara mendadak. Nah, jadi masalahnya bisa saja beda dengan alat yang sama seperti itu, karena karakteristik dari bahan baku dan kawan-kawan yang berbeda itu. Kayak tadi saya bilang, sumur satu dengan sumur yang lain tuh jenis fluidanya kan sama nih, air dan minyak, tapi debitnya beda, jumlah yang di dalam beda, apakah dia banyak lumpur dan kawan-kawan. Jadi dikatakan laporan kasus ya, kita bilang. Oke, di sini jadi ada jurnal, kalau kita submit, sebaiknya kalau di internasional itu dispesifikasikan dengan itu, jangan masuk ke original research atau short communication, apalagi artikel review, karena dia tidak menerima itu ya, kita bilang. Jadi kita baca dulu di home dan about-nya agar kita tahu jurnal itu jurnal yang berkarakteristik apa sih sebenarnya. Laporan khusus sering dijumpai dalam bentuk artikel bidang kesehatan. Nah, itu benar. Kalau sering nonton tentang dokter yang melakukan operasi dan kawan-kawan, itu kan setiap pasien punya penyakit, misalnya penyakitnya adalah jantung gitu kan ya, kita bilang. Tapi jantung yang seperti apa nih yang dibedah? Mungkin dia komplikasi dengan organ dalam yang lainnya dan segala macam, dan bagaimana kita mengangkat misalnya tumor yang ada di dekat situ dan kawan-kawan. Nah, itu menjadi sebuah laporan kasus. Mungkin yang sering nonton di Waku-Waku Japan itu ada satu film, bukan film ya, apa ya, kita bilang sinetron kali lah ya kalau di Indonesia, itu namanya Dr. X. Nah, dia selalu melakukan operasi yang cukup sulit, dan itu unik karena setiap pasiennya mengalami penyakit ya, jantungnya sama gitu penyakitnya, tapi metode yang dipakai itu berbeda metodenya. Tapi metode itu sebenarnya sudah ada, hanya dikombinasikan tergantung dari pasien tersebut. Misalnya dari hasil ronsen, oh ternyata penyakitnya gini-gini, begitu dibuka itu komplikasinya cukup banyak. Nah, itu masuk ke laporan kasus, kita bilang. Dia kasih contoh di sini adalah pulmonary embolis as a complication ya, dia bilang. Ini case report, ditulis belakangnya tuh ada case reportnya. Oke, terus ada surat ke editor. Di sini kamu bisa, kok ini beda banget. Oh, ini dia. Ya, jadi kamu bisa baca salah satu contoh dari yang mereka berikan, apa sih bedanya. Tapi tetap ya di sini bagian belakangnya tuh kan bedanya di sana ya, ada background. Ini tergantung template-nya ya, karena bisa saja yang pertama bukan background, terus ada case presentation, discussion, dia langsung gitu. Nah, ini kan benar tentang kesehatan. Seperti ini. Terus kalau ini research article ya, yang tadi IMRAD introduction. Terus ada material and method. Ya, kalau yang 2.1 ini ngikutin kamu aja ya, dia tidak dari template aja ya, kita bilang. Atau kamu mau melebihkan gaya yang lain silakan. Terus result and discussion. Nah, seperti ini. Kamu bisa baca atau kamu download lagi di Google, ini bisa. Jadi kamu bisa tahu maksud dari dia itu apa sebenarnya. Oke, di sini ya. Terus ada yang jenis artikel tadi surat ke editor. Ya, ini bingung juga ya sebenarnya ya, karena melihat dengan kode etik ya sebenarnya surat ke editor ini ya, karena cukup menegangkan sebenarnya. Beberapa jurnal menerima surat ke editor, letter to editor, untuk dipublikasikan ke jurnal. Seringkali kita melihat adanya ketidaksesuaian apa yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya dengan konsep atau teori yang kita yakini kebenarannya. Sehingga kita bisa berkirim surat ke editor jurnal yang mempublikasikan artikel yang menurut kita tidak tepat. Misalnya gini, saya publikasi nih, terus kamu baca, terus kamu punya background yang, aduh kayaknya hasil penelitian ibu ini nggak bener deh. Nah, terus akhirnya kamu kirim surat dong ke editor jurnal tersebut. Penulis artikel selanjutnya ya juga akan merespon keberatan kita dan akan dipublikasikan di jurnal yang sama. Meskipun telah dilakukan proses, jadi artikel saya yang publis itu udah diproses, sudah ditelaah ya, ke reviewer, dan semua orang tuh yang ngecek adalah manusia gitu. Dianggap manusia ya tentu ada salahnya lah karena kurang teliti dan kawan-kawan. Nah, seorang peneliti bisa menyampaikan pendapat ke editor in chief jika suatu artikel tidak sesuai atau terjadi kesalahan. Karena bagaimanapun seorang reviewer atau editor juga manusia yang salah selama menilai paper. Debat antara penulis dengan peneliti yang akan memberikan kritik dilakukan secara terus di jurnal yang sama.
Sekiranya benar sanggahan peneliti terhadap artikel yang ditulis oleh penulis, maka dilakukan koreksi. Contoh letter to editor sebagaimana di bawah ini, yang mana peneliti Albert Jan Dijkstra memberikan kritik terhadap artikel yang ditulis oleh Ramlee. Dia bilang di situ. Ini cukup takut juga ya maksudnya. Dia bilang, terhormat editor, di Juni 2009, ya dia bilang, bentar ya saya gedein, tulisannya kelihatan nggak ya? Terbitan di jurnal di jurnal kamu itu, Ramlee mendeskripsikan 2 tahap kemungkinan proses yang menarik untuk produksi minyak kelapa sawit dengan rendah nilai cloud ya. Saya nggak tahu nih cloudnya apa nih. Untuk meletakkan step tersebut dalam perspektif, saya memiliki konstruksi yang flow diagram dia itu agak tentatif ya secara keseluruhan di gambar 1 tersebut. Produk dan langkah proses dan produk didiskusikan di detail di artikel tersebut yang berfokus dengan indikasi ball ini yang kita bilang. Bentar ya, oke. Di proses ini material awalnya dari minyak kelapa sawit dan metanol. Samping itu ada produk yang diinginkan juga. Minyak kelapa sawit dengan nilai cloud yang rendah tersebut itu diindikasikan HOPOO ya dalam diagram. Proses juga memproduksi metil palmitat, gliserol dan juga minyak stearin. Dan semuanya itu produk standar yang dapat secara mudah keluar sebenarnya. Terus minyak kelapa sawit digunakan pada proses menyajikan 2 tujuan. Itu bisa difraksinasi untuk menghasilkan minyak olein POO ya, dan juga minyak stearin, dan itu digunakan sebagai awalan bahan baku untuk bla bla bla, nggak tahu nih ya, dipotong ya. Terus di proses yang kedua ya, jadi ini lebih kepada prosesnya. Sebenarnya proses dia itu nggak ada kebaruan, dianggapnya mudah, sudah sering dilakukan, maksudnya seperti itu ya. Seakan ya, ini penangkapan saya, tolong kamu baca ulang ya kalau misalnya ada yang salah ya. Terus proses yang kedua itu didiskusikan di artikel ini tentang fraksinasi kering dengan langkah distilasi singkat ya, dengan sisaan distilasi singkat untuk mencapai yield dengan minyak olein bertitik cloud rendah sebagai produk akhir, dan sebuah stearin ya. Stearin ini adalah produk dengan properties yang tidak standar, sehingga penjualannya mungkin akan mengalami kesulitan. Tetapi itu dapat direcycle oleh proses pencampuran dengan minyak kelapa sawit yang telah transesterifikasi. Dalam hal ini penggunaannya mungkin ditingkatkan lah ya, kandungan asam oleik dalam bentuk perbandingan. Oke, nah opini saya penelitian ini metode ini lebih atraktif ya tentang pemanfaatan dibandingkan tentang penjualan, dia bilang. Jadi karena kandungan itu sebenarnya sudah bagus gitu ya dari awal ya. Jadi dan bisa ditingkatkan dengan model ini. Jadi bukan kepada pemanfaatan tapi lebih kepada penjualan. Yang mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan minyak stearin pada umumnya. Terus untuk memfasilitasi komen saya ini, saya harap copy tabel 1 dari Ramlee itu juga dapat ditingkatkan ya dengan 7 kolom headed ya rata-rata, dan saya menginsertkan sebuah kolom total untuk mengindikasikan apakah total dari nilai asam lemak
di atas tidak ditingkatkan. Ini terpotong ya. Ini salah satu contoh ya, kita bilang ya. Jadi ada hasil penelitian orang, dia baca, setelah dia lihat, oh ini kayaknya bukan jelasin tentang nilai deh ya atau pemanfaatan, tapi lebih kepada penjualan. Dia bilang, jadi ketika dia mengkritik, dia tambahkan sebenarnya lebih baik seperti ini loh, seperti itu ya, dia bilang. Tapi ketika orang berani mengkritik seperti ini kan berarti udah cukup banyak pengalamannya, dan kawan-kawan tidak bisa serta-merta demikian ya. Cukup saya bilang memukau. Sebenarnya kalau kamu baca kemarin tuh ada yang menjelaskan juga, misalnya gini, kamu kan ingin menyandur gitu ya suatu proses. Misalkan proses ini cocoknya dengan tekanan 1 atm misalnya gitu, atau di bawah 1 atm. Ada artikel menjelaskan 1 atm, ada artikel menjelaskan kurang dari 1 atm dengan proses yang sama. Maka dibandingkan kamu bingung dengan hasil penelitian orang, sebaiknya ketika kamu mau melakukan riset dengan based on riset orang, sebaiknya dilakukan preliminary dulu. Ketika preliminary riset itu jadi kayak kita bilang ya, pranya percobaan di dalam laboratorium, karena kita kan tidak tahu hasil riset orang ini bisa, kalau dia hasilnya bagus sebenarnya kita tiru, modifikasi, itu seharusnya hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh si peneliti sebelumnya, itu dia. Tapi rata-rata ada beberapa dari peneliti itu kan ya silakan diambil ya kebijaksanaannya seperti apa, kita lakukan preliminary atau tidak, karena rata-rata juga mahasiswa kalau mau penelitian busunya sekian tahu dari mana gitu kan, hasil riset orang itu ditinjau dulu, dilihat dulu benar enggak, karena bisa saja apa yang dia tulis sebenarnya bukan itu yang dimaksud, jadi kita yang salah tangkap atau bagaimana nih, karena tulisan orang itu kan bisa dikatakan banyak arah ya, maka sebaiknya dilakukan preliminary. Oke, lanjut. Penulis tentunya akan memberikan respon terkait dengan keberatan yang diberikan oleh peneliti dengan memberikan jawaban dan dipublikasikan di jurnal yang sama. Wow. Jika tidak ada titik temu antara peneliti yang memberikan keberatan dan penulis, maka editor menghentikan debat tertulis ini. Oke. Wow. Sampai di sini dulu ya kalau gitu ya, lumayan banyak ininya ya. Nanti kita lanjut lagi lebih kepada ini. Kemarin saya kasih tugas ya. Ini kalau ini dia pemilihan jurnal sebenarnya, tapi spoiler aja dulu ya. Kamu nanti coba buka ini aja, Scopus ya. Ini saya coba scopus.com. Ya, ini banyak sekali jurnal-jurnal ya, berbayar wajar lah ya. Terus cari source. Saya tadi contohnya alga, ceritanya iseng aja ya, alga. Nanti dia muncul tuh International Journal on Alga, Harmful Alga. Saya coba ini ya. Saya coba aja ya, maksudnya terserah kamu bilang. Nah, ketika ini ada open access itu berarti dia tidak berbayar. Kalau kamu download itu bisa gratis. Berarti nanti yang submit artikel ke sini tuh bayar. Ya karena dibuat gratis ya, karena ada yang ngebayarin dulu dari awal. Nah, kalau misalnya dia bukan open access, berarti saat submit artikel itu ke jurnal tersebut itu tidak bayar. Jadi nanti pembaca yang bayar. Oke, ini adalah alga open access Scopus Corporate Years dari tahun 2013 hingga sekarang ini. Yang menerbitkan adalah The Korean Society of Physiology. Ada ISSN, EESN-nya. Subjek areanya adalah Agriculture and Biological Science, Plant Science, dan kawan-kawan. Dicek nih, ini misalnya kita mau submitkan artikel kita berjudul alga lah kurang lebih. Itu cocok apa enggak? Terus ada View All Document, ini nggak usah diklik ya karena merah nih. Set Document Alarm, Save to Shortlist atau Journal Homepage. Oke, ini bisa dilihat side score-nya. Ini yang tadi, karena di sini tuh ada yang kayak impact factor dan kawan-kawan di bawah sini nih. Bisa baca ya, maksudnya tidak perlu dijelaskan dengan semua harus saya bahas ini buku ya. Jadi kamu bisa menambah ilmu kamu secara mandiri. Oke, sini ya. Ada nggak nih kajian tentang teknik kimia ya? Sini kan kalau kamu lihat ya tidak ada, karena alga itu sebenarnya ada sih teknik kimianya. Mungkin source-nya bukan ke sana. Misalkan kita ubah ke apa? Reactor. Itu aja chemical reactor. International Journal of Chemical Reactor Engineering ya.
Oke, keluar, ada alga masuk juga. Klik ini. Oke. Dia masuk, saya langsung masuk Chemical Engineering General. Jadi teknik kimia umum nih, besar banget ya. Itu Walter de Gruyter. Saya coba jurnal homepage. Oke, di sini kamu bisa lihat produknya, about ya, events. Sorry. Ini benar? Kok jadi website Bipress sih? Nggak salah ini. Apa yang saya... Oh, benar kok. Oh, ini kok beda banget ya? Impact Maps, segala macam ya. Ini jurnal-jurnal yang bagus-bagus ya, ada di Scopus. Kamu bisa cek di sini satu-satu. Sebentar, ini kayaknya harus login deh. Ya, karena dia tidak bisa langsung direct ke jurnalnya ya, seperti yang ini. Kalau saya klik alga ya, beda. Nah, kalau yang alga ini dia langsung direct ke sini. Makanya saya juga heran kok ini jadi Bipress kayak orang jualan ya. Ya mungkin lagi down ya, maybe ya, saya nggak tahu juga nih ada apa. Saya juga kaget kok munculnya seperti ini. Oke. Oke, kita abaikan dia, kita ke alga. Di sini ada about ya, aims and scope, about the journal, editorial board, terus editorial office, browse article, current issue for authors and reviewers. Nah, di sini kamu bisa baca-baca. Ya, kalau open access ya bisa di-download. Nah, kita coba klik ini. Terus mana? Biasanya ada tulisan PDF-nya. PDF link. Aduh. Nah, ini bisa langsung di-download. Itulah kalau dia open access ya. Oke, nanti kamu coba-coba dulu untuk baca materi selanjutnya, yang materi di Impact Factor dan kawan-kawan, sampai di sampai di bab yang terakhir ini ya, halaman 20 ini, dengan cara kamu pilih salah satu jurnal yang ada di scopus.com, whatever apa judulnya, dan kawan-kawan mungkin kamu bisa cek dari Google Scholar orang, terus kamu telusuri dan kawan-kawan ya. Baru nanti selanjutnya tentang penyiapan artikel untuk publikasi. Ini untuk etik saja ya, jadi biar paham bacanya seperti apa dan kawan-kawan. Itu aja hari ini tentang perkuliahan bahasa Indonesia ya, masih tentang jenis-jenis artikel. Jadi kamu ada tugas mandiri yang nggak perlu saya cek ya, sebenarnya kajian melihat artikel yang ada di Scopus ya. Terus artikel sampai di halaman 20 sebagai kamu membacanya. Nanti baru kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya yang ini di bab 2-nya. Oke, itu aja dari saya, dari channel YouTube DCU. Sampai jumpa lagi dan saya ucapkan selamat pagi.